Halo semua, balik lagi sama aku Agil Melani di program studi bimbingan dan konseling Islam semester 4. Jadi pada kesempatan kali ini aku akan menyampaikan materi terkait dengan model pembelajaran di mata kuliah psikologi pendidikan. Aja masuk di slide pertama, di sini pengantar. Pembelajaran merupakan proses perubahan perilaku dan pengetahuan yang terjadi pada seorang individu, di mana tidak ada satu cara yang paling benar, sehingga guru perlu memahami berbagai pendekatan, karena kita sadari bahwasannya setiap orang memiliki pemahaman atau kepribadian yang berbeda-beda, sehingga cara seseorang untuk menerima sesuatu yang ia lihat atau ia dapatkan tentunya juga berbeda-beda, sehingga seorang pengajar atau pendidik membutuhkan berbagai macam cara atau metode yang perlu ia berikan kepada murid-muridnya. Apa aja sih model pembelajaran yang perlu para pendidik pelajari atau terapkan kepada para peserta didik? Nah, di sini ada kerangka dasar dalam pembelajaran. Yang pertama, pendekatan behavioristik, mana fokusnya terdapat pada perubahan perilaku yang dapat diamati, dan belajar itu terjadi melalui stimulus respon dan penguatan. Seperti halnya pendekatan yang dilakukan secara terang-terangan, seperti halnya seorang guru yang memberikan reward kepada murid yang rajin mengerjakan tugas tepat waktu dan mendapatkan juara kelas. Kemudian guru yang memberikan aturan kepada siswa untuk dapat datang tepat waktu untuk membangun kepribadian para siswa yang disiplin dan rajin. Nah, kemudian di sini ada pendekatan kognitif, yakni fokusnya pada proses mental, bagaimana cara siswa untuk memahami atau berpikir terkait materi yang ia dapatkan saat di sekolah. Kemudian siswa dapat aktif untuk mengolah informasi yang diberikan oleh guru kepada murid, di mana ketika guru memberikan tugas pekerjaan rumah, sama saja melatih pemikiran para murid untuk bagaimana caranya agar tugas pekerjaan rumah itu dapat terselesaikan dengan baik, kemudian di pertemuan selanjutnya dikumpulkan dan mengharapkan nilai yang baik. Selain itu, adanya arahan dari guru untuk membuat peta konsep kepada murid guna memberikan pemahaman yang lebih dalam terkait materi yang sebelumnya diberikan oleh guru, seperti membuat rangkuman mengenai pertemuan sebelumnya dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga di sini ada pendekatan konstruktivistik, di mana siswa membangun pengetahuannya sendiri, seperti guru yang hakikatnya sebagai fasilitator untuk para murid memberikan sebuah stimulus untuk membangun pemikiran-pemikiran para murid atau siswa guna membentuk suatu pengetahuan yang dapat dipahami dan dapat diterapkan dalam kehidupannya. Seperti halnya diadakannya diskusi kelompok, di mana setiap kepala harus mengeluarkan argumen atau pendapat yang mereka miliki terhadap stimulus yang guru berikan. Dari situ, murid bisa membangun sebuah pemikiran yang baru dan menciptakan sebuah konsep dari dirinya sendiri. Selanjutnya di sini masuk pada strategi pembelajaran. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, direct instruction, di mana pembelajaran itu berpusat pada guru dengan diberikannya langkah-langkah yang jelas dan sistematis. Jadi di strategi yang pertama ini memang ada guru yang hanya memberikan arahan, hanya menyampaikan materi kepada muridnya tanpa melibatkan atau memberi ruang untuk siswa ikut serta dalam penyampaian materi beliau. Strategi ini menumbuhkan para murid yang pasif karena ketidakikutsertaannya mereka dalam proses pembelajaran. Jadi guru hanya memberi instruksi terhadap materi yang sudah disusun yang secara sistematis, lalu murid hanya mengikuti atau melaksanakan arahan dari guru tersebut. Nah, kemudian yang kedua, ini yang paling saya suka, yaitu cooperative learning, di mana guru melibatkan kerjasama antara siswa dan guru dalam kelompok untuk mencapai tujuan bersama, di mana guru yang berikan kesempatan untuk murid mencari pemahamannya sendiri. Dengan apa? Dengan adanya diskusi kelompok atau metode belajar jigsaw.
yaitu proses penyampaian materi antara siswa dengan siswa, mana materi tersebut berasal dari guru. Jadi, guru hanya memberikan stimulus berupa materi yang ada, kemudian pemahaman diserahkan semua kepada siswa antar siswa. Hal ini bisa meningkatkan keterampilan pemahaman atau public speaking untuk siswa, kemudian meningkatkan motivasi belajar karena mereka merasa dianggap ada, mereka merasa bahwasanya argumen mereka itu juga berarti untuk para guru. Nah, kemudian yang ketiga di sini ada problem based learning atau PBL, di mana strategi ini menggunakan masalah nyata dalam kehidupan sehari-hari, di mana itu digunakan sebagai dasar dalam proses pembelajaran untuk melatih kemampuan berpikir kritis para siswa, di mana ketika siswa diberikan masalah nyata di lingkungan sekitarnya, sehingga nantinya siswa bisa menyelesaikan masalah tersebut. Seperti halnya guru yang memberikan stimulus berupa penanganan bencana banjir, kemudian siswa mendiskusikan atau membuka pikirannya terkait solusi apa yang akan saya lakukan ketika menghadapi banjir bandang yang sangat menyusahkan keluarga maupun masyarakat sekitar. Dari situ bisa membangun pemikiran-pemikiran siswa yang kritis dan abstrak. Nah, kemudian di slide selanjutnya ada prinsip pembelajaran efektif. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama ada penyesuaian perkembangan kognitif, di mana setiap anak memiliki perkembangan yang berbeda-beda, tentunya dalam bidang kognitif, di mana semua tergantung dari pertumbuhan atau perawatan yang ia dapatkan dari orang tua dan lingkungan sekitar. Apabila seorang anak yang jarang mendapatkan kasih sayang dari lingkungan sekitar, maka kognitifnya akan lambat, tidak sama seperti teman-teman sebayanya. Begitupun sebaliknya, apabila pertumbuhan seorang anak sangat diperhatikan oleh orang tua dan lingkungan sekitarnya, maka akan membangun kognitif anak yang baik dan mudah memahami atau mudah membangun pemikiran-pemikiran yang kritis. Hingga penyesuaian ini sangat dibutuhkan untuk mewujudkan pembelajaran yang efektif. Kemudian yang kedua, menggunakan strategi yang variasi, di mana namanya anak-anak pasti mudah merasa bosan, sehingga pendidik diminta atau dianjurkan untuk selalu membuat strategi pembelajaran yang berbeda-beda agar anak selalu termotivasi untuk belajar, agar selalu semangat dan tidak merasa bosan terhadap pembelajaran yang selama ini ia dapatkan. Kemudian yang ketiga ada memberikan feedback atau umpan balik terhadap siswa, di mana anak-anak, apalagi mereka yang kurang mendapatkan kasih sayang dari orang tua, tentunya memerlukan perhatian dan kasih sayang tersebut di lingkungan sekolahnya, sehingga guru perlu memberikan feedback terhadap para siswa, baik itu yang memiliki potensi positif maupun yang negatif. Yang negatif bisa dengan memberikan arahan agar dia menjadi murid yang lebih baik seperti teman-temannya. Nah, yang terakhir di sini ada mendorong interaksi sosial, di mana sosial ini sangat dibutuhkan untuk anak-anak di usia muda, di mana dengan kita mendorong mereka untuk selalu berinteraksi dengan sosial akan membangun pemikiran-pemikiran mereka yang luas karena melihat lingkungan sekitar, karena mendapatkan pengalaman dari orang-orang di sekitar yang lebih dahulu terjun di dunia yang dar-dar ini. Kemudian di sini yang terakhir ada kesimpulan, di mana pembelajaran tidak terpaku pada satu model, melainkan berbasis pada teori belajar seperti pendekatan behavioristik, pendekatan kognitif, dan pendekatan konstruktivistik. Adapun tujuan utama dari model pembelajaran itu hadir untuk membuat siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran di kelas, membangun para siswa yang memiliki jiwa mandiri dan disiplin dan berpikir secara kritis, di mana model pembelajaran ini juga bisa memberikan panduan kepada para pendidik yang baru terjun ke dunia kependidikan yang sebenarnya. Model pembelajaran ini harus selalu di-upgrade guna memberikan semangat atau perubahan terhadap proses pembelajaran itu. Apalagi untuk para siswa atau murid yang sering merasa bosan terhadap sesuatu, itu sangat dibutuhkan karena agar semangat belajar atau bisa dijadikan sebagai motivasi dalam ia belajar.
Jika proses pembelajaran hanya terpaku pada satu model saja, maka pembelajaran akan bersifat flat dan banyak siswa yang merasa ingin keluar dari zona sekolah karena merasa bosan dengan model pembelajaran yang itu-itu saja. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan yang bisa dapat saya sampaikan terkait dengan model pembelajaran. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.